Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para sahabat, para netizen dimanapun saat ini Anda berada, Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita kepadanya, yakni melaksanakan siyam Ramadan. Mudah-mudahan di 10 terakhir ini kita senantiasa diberikan kekuatan dan kesabaran di dalam menjalankan perintah-perintahnya sehingga kita mendapatkan nanti kemenangan, yaitu pada 1 Syawal. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat yang berbahagia, hikmah Jumat pada hari ini kita akan membacakan beberapa hal tentang inspirasi ataupun motivasi untuk kehidupan kita, memotivasi dan membangkitkan gairah hidup kita. Sebagai manusia tentunya kita harus banyak belajar, harus banyak berdiskusi, harus banyak nonton tentunya nonton hal-hal yang bermanfaat, ya, kajian-kajian keislaman. Apalagi Ramadan ini kita hanya di rumah saja, maka habiskanlah waktu kita, habiskanlah kuota kita untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Salah satunya adalah menambah wawasan dan keilmuan kita. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang mungkin terasa berat bagi sebagian kita ini, ya, maka Allah SWT akan melipat gandakan pahala buat kita semuanya. Para pemirsa yang berbahagia, hidup ini bagaikan mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kita harus tetap melaju, bergerak dan aktif, jangan sampai putus, apalagi sampai berhenti. Itulah filosofis kehidupan kita. Ramadan mengajarkan tentang keseimbangan dunia dan akhirat. Di Ramadan bukan hanya perkara-perkara dunia saja kita sempurnakan, namun juga perkara-perkara akhirat kita harus utamakan. Carilah negeri akhirat, kenikmatan akhirat yang mana disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Mungkin di dunia kita tidak mendapatkan kebahagiaan itu. Mungkin di dunia kita tidak mendapatkan ketentraman ataupun kenyamanan, ataupun mungkin kita tidak memiliki di dunia ini. Kita tidak merasakan kebahagiaan di dunia. Namun ingatlah, bagi orang-orang yang pencari nikmat akhirat, maka sesungguhnya mereka akan memperolehnya nanti di yaumul kiamah. Salah satu ciri sahabat sejati ketika namamu diselipkan di dalam doanya. Dan begitu pula sebaliknya, ketika kita menjadi salah seorang sahabat sejati bagi sahabat kita tentunya, maka hendaklah kita senantiasa selipkan doa kita ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikanlah malam-malammu sebagai sarana dan wasilah, tempat mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana malam itu tidak ada jarak dan tidak ada batas di antara hamba dengan Rabb-Nya. Maka sebagai sahabat, selipkanlah nama sahabatmu dalam doa di penghujung malam atau mungkin di setiap malam-malam pada bulan-bulan Ramadan. Bersahabatlah dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Anda menjadi orang yang taat. Bersahabatlah dengan orang-orang yang baik, niscaya kita akan menjadi baik. Maka doa-doa akan selalu mengalir kepadamu. Apabila kita berdoa, apabila kita bersahabat dengan orang-orang yang baik, maka senantiasa kita akan selalu mendapatkan doa daripada mereka. Al-Quran adalah obat bagi kehidupan manusia. Umat Islam harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupannya.
Al-Quran sebagai penentram dalam jiwa yang gundah gulana. Al-Quran adalah sebagai penyejuk hati kita dikala duka dan lara. Semakin kita sering membacanya, semakin kita sering menyebutnya, mentadabburinya, maka semakin tenanglah hati ini. Hati yang kosong, hati yang kering adalah hati yang tidak pernah disirami dengan bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penyembuh dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain daripada kerugian. Orang-orang beriman menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatinya. Orang-orang yang beriman akan menjadikan Al-Quran sebagai penyembuh lukanya, penyembuh daripada deritanya. Dan juga orang beriman akan menjadikan Al-Quran sebagai rahmat dalam kehidupannya. Sahabat yang berbahagia, sahabat netizen dimanapun Anda berada, maka bulan Ramadan marilah kita senantiasa ucapkan untayan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dekat kepada hamba-hambanya. Sebagaimana Allah Ta'ala kan dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang merasa takabur dalam dirinya dari menyembah Tuhan, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dengan keadaan hina. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Sahabat yang berbahagia, dalam Al-Quran surah yang lain juga dikatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi apabila ditanyakan tentang aku, ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, katakanlah sesungguhnya aku, kata Allah, sangatlah dekat. Maka berdoalah kepada Allah, berdoalah setiap malam-malam, ya, malam-malam kita, di pertengahan malam, di penghujung malam, di saat-saat kita tarawih, witir, di saat-saat kita qiyamul lail, di saat-saat kita tadarrus, di saat-saat kita ingin berbuka puasa, maka ucapkanlah untayan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengabulkan doa kita. Sahabat yang berbahagia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci orang-orang pandai dalam urusan dunia, namun bodoh dalam perkara akhirat, atau bodoh dalam perkara agama. Hadis Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Allah membenci orang-orang yang pandai dengan masalah-masalah dunia, hebat ilmu dunia, banyak pengalaman dunianya, banyak ilmu dunianya, banyak titel dunianya, tapi dia bodoh tentang perkara-perkara agama. Dia bodoh dengan perkara-perkara yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Dia tidak faham tentang ilmu Allah, tidak faham tentang ilmu akhirat. Ya, dia tidak faham ya bagaimana ya kehidupan manusia setelah kematian. Ilmu dunia saja kita sampai sarjana. Sahabat yang berbahagia, ini hikmah yang luar biasa. Ilmu dunia saja kita sampai sarjana. Kenapa ilmu akhirat masa cuman sampai TK, bahkan sampai PAUD? Ini adalah ungkapan yang perlu kita hayati di dalam kehidupan kita. Maka Ramadan dinamakan Syahrut Tarbiyah, yaitu bulan di mana kita tempat belajar. Tarbiyah, pendidikan. Ayo kita ngaji lagi, kita perbaiki bacaan Quran kita tadarus bersama-sama, tahsin bersama keluarga. Ayo rajin kita hadir ke kajian-kajian meskipun dalam keadaan online, daring. Ayo kita aktifkan ta'lim, kajian-kajian. Ayo kita baca buku agama, kita tadarus Quran, nonton YouTube. Banyak hal-hal yang manfaat kita dapatkan
apabila kita ingin mendapatkan ilmu akhirat. Sahabat yang berbahagia, mari kita semangat menggapai hikmah yang luar biasa pada bulan suci Ramadan. Maka tidak ada salahnya bagi kita mengingat bahwa kita adalah manusia yang hidupnya hanya sementara saja. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia, kata Allah, hanyalah kesenangan yang memperdaya. Jangan sampai kita terperdaya oleh dunia yang hanya sementara saja. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Ingat bahwa kehidupan kita pasti akan berakhir dengan kematian. Dimanapun kita, kapanpun, apabila datang waktunya kematian, pasti akan datang kepada setiap jiwa-jiwa kita. Sahabat yang berbahagia, barangkali itu saja hikmah Jumat pada hari ini. Mudah-mudahan kata-kata hikmah ini mampu menambah semangat kita, motivasi kita di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.